Saya Iva Ismi Sofiani. Saya Sri Handayani MS. Pada kasus 2, saya Wisnu sebagai observer, kemudian yang menjadi coach adalah Pak, dan nanti coachnya adalah Diani. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Ya, bagaimana ini kabarnya Bu Iva? Alhamdulillah sehat Pak Wisnu. Pak Wisnu bagaimana? Saya juga baik ini hari ini Bu Iva. Bu Iva hari ini akan melakukan sesi coaching ya? Benar Pak Wisnu. Tapi sebelum melakukan sesi coaching, saya sebagai observer hari ini akan melakukan sesi pra-observasi dulu Bu Iva. Nah, sebelum melaksanakan praktik itu nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Iva. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan penilaian dulu Bu Iva ya. Ya boleh. Jadi nanti yang akan saya nilai dari praktik coaching Bu Iva adalah yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Bu Iva memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian sebaliknya, bagaimana nanti coach memberikan jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan Bu Iva. Kemudian selain itu juga nanti coach dan coach, jadi Bu Iva dan coachnya nanti itu harus saling harus saling memiliki prinsip kemitraan. Jadi tidak ada yang lebih dominan. Itu Bu Iva, siap ya? Insya Allah siap Pak Wisnu. Siap. Kemudian Bu Iva, pertanyaan pertama ini ya. Bu Iva hari ini ingin mengembangkan kompetensi apa ya? Ya Pak Wisnu, pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, juga pertanyaan berbobot Pak Wisnu. Sebelumnya kalau untuk lebih fokusnya yang mana Bu Iva? Kita fokuskan satu. Oke, yang lebih fokus lebih ke bagian yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi untuk yang terakhir Bu Iva, sebelum mulai observasi, apakah tujuan Ibu dalam melaksanakan proses ini itu apa tujuannya? Tujuannya saya ingin membuat coach saya memunculkan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan situasi. Tujuannya sangat bagus Bu Iva ya. Semoga nanti setelah ini dengan melaksanakan observasi tujuannya bisa dicapai Bu Iva ya. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Sukses Bu Iva. Ya, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Iva. Sehat Bu Yani? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya sedang ada masalah ini Bu. Saya sebenarnya ingin curhat dengan Bu Iva. Apa Bu Iva punya waktu buat saya? Ada. Saya itu ya siap mendengarkan. Ada apa Bu Yani? Ada yang mau diceritakan sama saya? Iya, sebenarnya seperti ini Bu. Dalam mata pelajaran saya kan mengajar kelas 6. Di kelas saya saat pelajaran bahasa Inggris itu saat materi telling time atau membaca jam dalam bahasa Inggris itu anak-anak sepertinya ini belum memahami Bu, belum fokus. Oh, jadi permasalahan dia ini terkait tentang murid-murid yang sulit memahami materi tentang telling time jam gitu ya Bu ya. Iya Bu. Lalu dengan percakapan kita ini, apa yang Bu Yani harapkan untuk bisa Bu Yani dapatkan? Sebenarnya saya ingin cerita tentang semoga dalam percakapan ini kita bisa menemukan solusi dari permasalahan saya seperti itu Bu. Oke Bu Yani, semoga dan saya siap untuk mendengarkan. Silakan Bu Yani bisa dimulai ceritakan masalahnya. Tidak apa-apa ya Bu, Ibu Tidak apa-apa. punya waktu buat saya. Iya. Jadi seperti ini Bu, murid saya itu kan sulit untuk memahami materi telling time atau jam pada mata pelajaran bahasa Inggris. Padahal sepertinya ketika saya menerangkan di depan kelas, anak-anak itu sepertinya paham. Kalau saya bertanya apa ada yang kurang paham, tetapi anak-anak itu tidak ada yang mau menunjukkan jari seperti itu, menunjukkan jari. Anak-anak mendengarkan dan terlihat tenang. Bu
Bu Yani mungkin bisa jelaskan bagaimana situasinya pada saat itu. Iya, jadi ketika saya menjelaskan, anak-anak itu memperhatikan sangat serius, Bu. Terus ketika saya memberikan soal atau assessment kepada mereka untuk mengerjakan seperti itu, Bu. Oh begitu ya. Lalu kalau boleh saya tahu ini ya, dari mana Bu Yani kok tahu kalau murid-muridnya itu kesulitan dalam memahami materi jam tersebut? Iya, itu, Bu. Jadi saya tahu dari nilai tesnya itu, dari nilai sumatifnya anak-anak saya. Jumlah siswa pada kelas saya itu kan 30 anak, Bu. Hanya sekitar 6-10 siswa yang nilainya sama atau melampaui KKTP gitu, Bu. Wah, kalau begitu saya sependapat dengan Bu Yani. Murid-murid belum sepenuhnya memahami materi yang Bu Yani sampaikan. Iya, betul, Bu. Terus bagaimana cara Bu Yani dalam mengajarkan materi itu pada anak-anak? Sebenarnya dalam pembelajaran saya sudah menggunakan berbagai metode, cuma saya yang sudah memberi contoh soal dan membahasnya bersama. Jika saya, anak-anak tidak bosan mengikuti pelajaran saya karena anak-anak diam dan lebih paham seperti itu, Bu. Mungkin ada yang lain yang Bu Yani lakukan selain itu. Dalam metodenya mungkin ya, Bu, saya ingin mengajak anak-anak bermain seperti itu. Sudah bagus loh yang Bu Yani lakukan di kelas itu. Terus bagaimana hasilnya? Masih kurang, Bu. Masih sama ya? Iya. Anak-anak masih. Nah, kalau nilai yang mereka dapatkan masih kurang ya? Iya, masih kurang. Walaupun sudah menggunakan metode bermain, diskusi gitu ya, dan game yang seru-seru tentunya ya. Mungkin ada kesalahan Bu Yani dalam memilih gamenya, permainannya. Game seperti apa sih yang Bu Yani gunakan waktu pembelajaran jam itu? Karena materi jam berkaitan dengan angka-angka ya, Bu, saya ingin memberi mereka game mengurutkan angka. Ya, apa harapan Bu Yani saat menerapkan game itu? Harapan saya bisa membuat anak-anak lebih bersemangat dalam belajar, yang akhirnya itu mereka bisa paham akan materi yang saya berikan. Sangat luar biasa usaha Bu Yani ya untuk memahamkan murid-muridnya, tapi hasil yang didapat belum juga memenuhi harapan Bu Yani kan. Gini Bu Yani, yang membuat pembelajaran menarik, aktif dan efektif salah satunya dengan menggunakan media. Gitu, Oh iya ya, Ibu, kenapa saya tidak kepikiran ya untuk menggunakan media ya? Nah, alhamdulillah Bu Yani sudah mulai bisa memunculkan solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah sendiri. Jadi Bu Yani, media itu penting untuk pembelajaran. Oh iya, Bu Iva, saya tahu itu. Berarti saya perlu menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar saya. Iya Bu Yani, semangat Bu Yani ya. Setelah Bu Yani ngobrol seperti ini dengan saya, sekarang bagaimana perasaannya Bu Yani? Alhamdulillah, Bu, saya menjadi lega. Lebih baik ya Bu Yani ya. Iya, Bu. Dari apa yang sudah Bu Yani sampaikan baru saja, apa rencana Bu Yani ke depannya? Saya akan menggunakan media yang pas dan cocok untuk materi pembelajaran jam tersebut. Sip. Kira-kira Bu Yani media apa yang akan digunakan gitu? Medianya tidak perlu beli ya, Bu ya. Ya. Kita bisa buat sendiri, yaitu dari jam yang terbuat dari kardus misalnya, dan murid-murid juga akan saya ajak untuk membuatnya agar mereka bisa bawa pulang untuk berlatih membaca jam di rumah. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa Bu Yani. Adakah hal lain yang akan Bu Yani lakukan? Untuk membuat anak-anak bersemangat ya, Bu ya. Tidak bosan ketika pelajaran, saya sisipi SPG mungkin, Bu ya. Oh iya, saya sangat setuju dengan idenya.
Lalu bagaimana Bu Yani akan mengajar murid-murid pada materi-materi lain untuk kedepannya? Saya akan menggunakan metode atau media pembelajaran yang bervariasi seperti itu Bu, agar pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, murid-murid bersemangat dan aktif mengikuti pelajaran saya, dan hasilnya pun sesuai harapan Bu. Langkah Bu Yani sungguh luar biasa, sangat tepat ya. Saya setuju sekali Bu Yani. Alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah merasa lega karena jujur selama ini saya bingung mau berbuat apa. Syukurlah Bu Yani kalau begitu. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai harapan kita Bu Yani ya. Lalu dari yang sudah Bu Yani rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Yani ambil? Saya akan selalu menggunakan metode, media, dan melakukan ice breaking dalam proses pembelajaran mengajar saya Bu. Oke, siapa saja yang kira-kira bisa Bu Yani ajak untuk bekerja sama atau berkolaborasi untuk melakukan komitmen itu Bu Yani? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan guru lain untuk tukar info tentang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dan juga guru TK atau orang tua murid untuk bekerja sama memantau semangat belajar murid-murid saya Bu. Oke, luar biasa, amazing. Itu ide yang cemerlang sekali Bu Yani. Semoga Bu Yani bisa membuat meningkatkan hasil prestasi anak-anak Bu Yani ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Iva untuk waktunya mendengarkan saya dan membantu saya memecahkan masalah saya. Saya sekarang sudah benar-benar merasa lega Bu. Semoga kita bisa memberikan pelajaran yang terbaik buat murid-murid kita ya Bu. Ya, amin. Semangat Bu Yani ya. Saya tunggu nanti kabar Bu Yani setelah melakukan pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu Iva. Sama Bu Yani. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Bagaimana kabarnya Bu Iva? Kabarnya alhamdulillah baik, lancar, sehat. Oh, iya. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan lancar ya Bu? Sudah, alhamdulillah lancar Pak Wisnu. Karena tadi sudah melaksanakan observasi, jadi kali ini saya akan melakukan yang namanya pasca observasi Bu Iva ya. Siap Pak Wisnu. Ada beberapa pertanyaan, nanti Bu Iva silakan menjawab dengan jujur-jujurnya ya Bu Iva ya. Jujur Pak Wisnu. Iya. Untuk yang pertama, kira-kira tadi yang berjalan dengan lancar apa Bu Iva ketika coaching? Ya, alhamdulillah tadi coaching saya yang saya lakukan bersama coaching saya Bu Yani berjalan lancar, alhamdulillah. Masih cukup terbuka untuk melakukan diskusi yang kami berlangsungkan. Jadi diskusinya lumayan terbuka ya Bu? Ya, Kemudian ada yang perlu diperbaiki atau tidak dari coaching tadi? kalau menurut saya ya ada Pak Wisnu. Jadi gini, kadang itu saya sebagai coach itu masih merasa bingung untuk menentukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu mendorong coach itu untuk berpikir kritis. Seperti itu. Jadi Bu Iva merasa masih kurang dalam hal menggali pertanyaan itu ya. Kemudian kalau untuk apa yang Ibu lakukan itu, kalau untuk memastikan bahwa Anda tetap dalam kesadaran atau kehadiran penuh presence. Ya, saya tentunya ya sebelum atau saat melakukan coaching tentunya yang saya pastikan tempatnya nyaman dulu Pak Wisnu. Saya sebagai coach dan coaching merasa nyaman agar bisa berlangsung dengan baik. Terus berusaha bisa memberikan masukan dan inspirasi yang baik pada coaching, dan juga open mind, berpikiran terbuka terhadap pendapat yang disampaikan oleh coaching saya. Bagus, Bu Iva, bagus. Kemudian kita melanjutkan yang pertanyaan tadi Bu Iva ya, yang perlu diperbaiki tadi. Menurut Bu Iva sendiri, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan permasalahan tadi? Menurut saya Pak Wisnu ya, untuk memperbaiki atau meningkatkan tadi
tadi yang saya lakukan, yaitu dengan selalu open mind atau berpikiran dengan pemikiran orang lain itu mau mendengarkan dengan baik, berupaya untuk memperluas wawasan kita dengan selalu menerima atau menyaring informasi agar bisa membantu teman atau orang lain yang sedang ada masalah. Ternyata Buiva memiliki tujuan yang bagus sekali. Tapi ketika kita melakukan coaching itu yang tidak kalah penting juga perasaan kita sendiri Buiva. Nah, tapi setelah melakukan coaching bagaimana perasaan gimana itu? Saya itu merasa jujur Pak Wisnu ya, senangnya bagaimana senang ketika kita bisa menolong orang lain yang sedang ada masalah, apalagi ketika yang bermasalah itu bisa menemukan solusinya, itu ada kepuasan sendiri. Ya semoga dengan adanya perasaan senang itu Buiva menjadi lebih termotivasi lagi. Semoga kedepannya itu kalau ada teman-teman yang bertanya dan lain sebagainya itu Buiva bisa tetap memberikan solusi yang Oke, bermanfaat. siap, tapi harapannya ya jangan banyak masalah Pak ya. Ya semoga masalahnya teratasi. Iya. Ya, begitu saja Buiva untuk sesi kita pada siang hari ini ya. Terima kasih. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami bertiga. Sebelum mengakhiri demonstrasi kontekstual, mari kita pentingkan salam penggerak. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, Menggerakkan.